ULA Kikama, dorongan lain untuk mengubah paradigma lebih jauh. Konsep kendaraan tak berawak bukanlah hal baru, seperti yang kita semua ketahui. Yang baru adalah transformasi dari apa yang tidak mungkin dilakukan 100 tahun yang lalu menjadi kenyataan teknologi selama dekade terakhir. Di antara kategori kendaraan tak berawak, sistem yang paling cepat berkembang dan diterapkan secara luas di bidang militer adalah kendaraan udara tak berawak, UAV. Dapat dinyatakan dengan yakin, berdasarkan tren perkembangan, bahwa UAV akan terus mengalami kemajuan dan berkembang biak dengan kecepatan yang sama, dengan pesawat tempur tak berawak menjadi langkah selanjutnya dalam evolusi ini. Meskipun UAV terus mengalami kemajuan pesat, penting untuk mengatasi kategori kendaraan tak berawak lainnya yang memiliki peran berbeda dalam urusan maritim. Kendaraan permukaan tak berawak, USV, meskipun penerapan awalnya dapat ditelusuri lebih jauh ke masa lalu, masih tertinggal dibandingkan UAV dalam penerapan militer modern. Meskipun alasan dibalik perbedaan ini memerlukan analisis menyeluruh, dalam lingkup artikel ini, sebagai seorang profesional angkatan laut, saya akan memberikan tanggapan yang bias namun ringkas, karena operasi maritim pada dasarnya lebih kompleks dan memerlukan tingkat kemampuan buatan yang jauh lebih tinggi. Intelijen, meskipun USV tertinggal dibandingkan UAV dalam hal pengembangan, beberapa katalis utama telah berkontribusi terhadap kemajuan USV, diperlukan kematangan teknologi untuk mewujudkannya. Contoh keberhasilan integrasi UAV ke dalam aplikasi militer, membuktikan potensi kemampuan tak berawak bagi para pengambil keputusan politik dan militer. Dan menyesuaikannya dengan konsep operasi tak berawak. Kita akan semakin banyak menyaksikan penerapan USV baik di kalangan sipil maupun militer, menyaksikan perkembangan pesatnya. Namun, USV kecil kemungkinannya akan menggantikan kapal berawak dalam waktu dekat. Transformasi ini mungkin akan terjadi setelah UAV mencapai hal yang sama. Seperti disebutkan sebelumnya, domain maritim mempunyai tantangan yang lebih besar. Metexan Defense Inc. dan Ares Shipyard Inc. memprakarsai proyek ULA-Ki USV pada tahun 2018. Prototipe pertama muncul pada tahun 2020. Dan keberhasilan penembakan peluru kendali pada tahun 2022 menandai tonggak sejarah global. Inisiatif ini berlanjut dengan anggota baru yang bergabung dengan keluarga ULA-Ki. Dalam waktu dekat, USV ULA-Ki yang beroperasi penuh yang dikembangkan untuk Angkatan Laut Turki akan dikirimkan. ULA-Ki Kama adalah tambahan baru dalam keluarga ini. Sesuai dengan namanya, ULA-Ki Kama memiliki bentuk kama, belati, dan dua ujung tombak, keunggulan desain dan kecerdasan buatan yang kuat. Keunggulan desain memberi ULA-Ki Kama fitur-fitur seperti kemampuan siluman, kecepatan tinggi, kelincahan, keandalan, dan kemampuan bertahan hidup. Kecerdasan buatan yang kuat membekalinya dengan kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan operasional maritim dan angkatan laut, mencapai keberhasilan melawan perilaku defensif target, menerapkan taktik gerombolan, dan membedakan target. ULA-Ki Kama bukanlah ranjau, torpedo, kapal selam, kapal patroli, atau peluru kendali. Sebaliknya, ini adalah sistem yang mengatasi beberapa tujuan operasional alat-alat perang ini sekaligus menanggapi kelemahan yang melekat pada sifat alat-alat tersebut, sehingga melengkapi penggunaannya. Kelemahan ranjau laut, seperti imobilitas, kendali wilayah yang terbatas, dan diskriminasi sasaran yang lemah, diatasi dengan kemampuan ULA-Ki Kama untuk digunakan di seluruh wilayah operasional dan kemampuan diskriminasi sasaran tingkat lanjutnya. Kerentanan kapal selam, termasuk keterbatasan operasional terkait faktor jarak waktu dan masalah ketahanan, yang dapat dieksploitasi oleh musuh, dapat dimitigasi dengan dampak kehadiran ULA-Ki Kama. Musuh tidak akan bisa fokus hanya pada peperangan anti kapal selam sementara ULA-Ki menghadirkan ancaman permukaan yang akan segera terjadi. ULA-Ki Kama juga dapat melengkapi penggunaan kapal selam dalam rangka anti-akses, area denial, A2AD, dengan mengendalikan akses pada area tertentu. Sensitivitas kapal patroli cepat terhadap deteksi dan serangan balik, kerentanan terhadap ancaman udara, dan dampak negatif kehilangan kapal terhadap perbandingan kekuatan relatif dan risiko korban jiwa sebagian besar dikurangi oleh ULA-Ki Kama, serupa dengan anggota keluarga ULA-Ki lainnya. Rudal anti kapal, ASM, dengan biaya tinggi, persediaan terbatas, sistem pertahanan canggih yang dimiliki kapal perang, dan keterbatasan efektivitasnya terhadap sasaran di dekat garis pantai, pelabuhan, atau teluk telah menjadi pertimbangan utama dalam penggunaannya. ULA-Ki Kama menawarkan solusi terhadap permasalahan ini dengan biaya yang masuk akal, kemampuan produksi massal yang cepat,
sifat asimetris terhadap sistem pertahanan, dan kemampuan untuk menyerang target di area seperti pelabuhan, teluk, atau teluk di mana rudal ASM mungkin kurang efektif. Jangkauan operasional ULA-Ki Kama melebihi 200 mil laut, kemampuannya untuk mencari dan menemukan target tertentu dalam wilayah operasional, kemampuannya untuk mengadaptasi strategi serangan terbaik terhadap kemampuan dan taktik pertahanan target, tantangan pendeteksiannya oleh sistem sensor dan visual yang ada, sarana, dan tantangan untuk menerapkan tindakan pertahanan terhadapnya karena kecepatannya yang melebihi 50 knot, secara kolektif membedakannya dengan atribut yang lebih unggul. Ketahanan ULA-Ki Kama terhadap tembakan pertahanan musuh berasal dari keunggulan desain dan rekayasa yang berfokus pada detail. Ukurannya yang ringkas dan kemampuan manuvernya yang luar biasa menjadikannya sasaran yang tangguh. Setelah mempelajari spesifikasinya, seseorang dapat menemukan fitur tambahan yang meningkatkan kemampuan bertahannya. Muatan bahan peledak di dalamnya tetap lembam, tahan terhadap ledakan akibat terkena peluru. Komponen penting mendapat manfaat dari penutup balistik tambahan, sehingga meningkatkan perlindungannya. Pompa lambung kapal yang kuat memastikan daya apung dan stabilitas kapal, bahkan ketika lambung kapal rusak. Paradigma peperangan laut yang mulai terguncang oleh USV mendapat pukulan lain dengan diperkenalkannya ULA-Ki Kama. Sebuah ilustrasi mengenai hal ini dapat diamati ketika Ukraina secara efektif mengerahkan USV Kamikaze di Laut Hitam. Serangan terhadap fregat Laksamana Makarov dan kapal peletakan ranjau pada tanggal 29 Oktober tahun 2022. Serangan terhadap kapal intelijen Ivan Hurs di dekat Selat Istanbul pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Upaya penyerangan terhadap kapal intelijen Rusia Priazovye pada tanggal 11 Juni tahun 2023. Serangan di Jembatan Kerech pada tanggal 19 Juli tahun 2023. Serangan terhadap kapal pendarat tank Rusia, LST, Olenogorsky Gornyak dan kapal tanker minyak Sik pada tanggal 4 Agustus tahun 2023, di Pelabuhan Sevastopol. Contoh-contoh di atas dengan jelas menunjukkan kebangkitan konsep kuno, yang kini telah berkembang menjadi strategi asimetris dan mencapai tingkat kematangan teknologi yang patut dicatat. Sifat asimetris, senjata ini terdefinisi dalam kata-kata seorang tentara Ukraina. Rusia memerlukan waktu 10 tahun atau lebih untuk mengembangkan tindakan balasan terhadap senjata semacam itu, karena mereka berupaya melawan senjata abad ke-21 dengan senjata abad ke-20. Peralatan, kita 1 abad lebih maju dari mereka. Tindakan pertahanan tradisional, seperti patroli udara dan laut di sekitar pangkalan angkatan laut, penerapan protokol pertahanan berkelanjutan, penempatan pelampung dan penghalang seperti jaring di pintu masuk pelabuhan dan di sekitar kapal, dan pemanfaatan semua tindakan pengawasan yang tersedia, serta menjaga tingkat kesiapan kapal yang sedang berlayar, tidak akan cukup melawan senjata seperti ULA-Ki Kama. Bahkan tindakan-tindakan konvensional ini mempunyai biaya yang terkait. Selain itu, dalam konflik yang berkepanjangan, potensi tekanan dan tuntutan terhadap personel yang terlibat tidak dapat diabaikan. Aspek ini saja sudah menggarisbawahi efek asimetris signifikan yang ditimbulkan oleh senjata seperti ULA-Ki Kama. Menjamurnya aplikasi militer tak berawak memerlukan pengembangan tindakan penanggulangan yang hemat biaya secara simultan. Meskipun mengakui adanya tantangan untuk mengikuti pesatnya kemajuan teknologi dalam paradigma pertahanan, jelas bahwa hal ini merupakan suatu keharusan. Mereka yang dapat dengan cepat mengintegrasikan kemampuan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ke dalam operasi militer akan memperoleh keuntungan dibandingkan musuh atau calon musuh. Para profesional militer, yang sangat menyadari kebenaran proposisi yang ditunjukkan sepanjang sejarah ini, akan memasukkan potensi yang ditawarkan ULA-Ki Kama ke dalam konsep dan doktrin operasional mereka. Selain itu, mengingat proliferasi sistem senjata tersebut tidak dapat dihindari, mereka akan berusaha untuk memperoleh kemampuan pertahanan yang membuat fitur asimetris senjata tersebut menjadi lebih simetris, sehingga memastikan bahwa sistem tersebut selaras dengan prinsip-prinsip strategi mereka. Gabungan keahlian METEKSAN Defense Inc. dan Ares Shipyard Inc., bersama dengan keunggulan desain, efektivitas biaya, dan potensi yang dijanjikan, menempatkan ULA-Ki Kama secara menguntungkan dalam penilaian profesional Angkatan Laut yang berupaya mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan. Sumber, Naval News.